Shalom saudaraku, selamat malam. Kita kembali lagi berjumpa dalam merenungkan Alkitab, di mana pada kali ini kita sudah tiba di kitab Roma. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah yang diberikan bagi kami untuk kembali lagi merenungkan firman-Mu. Terangi kami oleh Roh Kudus-Mu, hati kami, batin kami, sehingga kami dapat memahami setiap kehendak-Mu. Buat firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pada kali ini kita sudah ada di kitab Roma. Nah, ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dimana kalau kita melihat sebelumnya itu dalam Kisah Rasul yang terakhir pasal 28 ayat 30 dan 31 dikatakan bahwa Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Jadi yang diberitakan adalah kerajaan Allah. Sebelumnya masuk ke dalam kitab Roma, saya baca dulu. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Jadi setibanya di Roma dia menyewa sebuah rumah dan di situ tinggal 2 tahun. Haleluya. Dia menerima semua orang yang datang kepadanya. Ya, jadi pada waktu dia ada di rumah itu banyak orang yang datang kepadanya untuk sharing, untuk belajar tentang kerajaan Allah. Haleluya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 hal yang diajarkan, kerajaan Allah dan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam memasuki kitab Roma ini, saya tidak akan baca pasal demi pasal, karena ini akan secara detail lagi bagaimana Paulus menyatakan Injil kepada jemaat di Roma, orang-orang Yahudi. Tapi saya akan membacakan perikop demi perikop. Dan pada kali ini kita akan membacakan dalam Roma pasal 1 ayat pertama sampai yang ke-7. Salam pembuka. Haleluya. Demikian firman Tuhan dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Haleluya. Yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Haleluya. Ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Nah, itu sudah dibuatkan. Tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ayat 5. Dengan perantaraannya, maksudnya perantaraan Yesus, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya, nama Yesus. Haleluya. Ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka, yang maksudnya orang-orang yang di Roma ini. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Haleluya. Ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, ya ini jelaskan. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian 7 ayat dari pembuka ini. Haleluya. Paulus ini adalah orang Israel asli, orang Yahudi asli, ahli Taurat tadinya. Ya, kita sudah tahu bagaimana sejarahnya. Dipanggil, ya dikatakan dari Paulus, hamba Kristus. Ya, haleluya.
yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, dipanggil menjadi rasul. Jabatan rasul, di mana pada waktu dia ketemu dengan Roh Kudus, dia buta 3 hari, dan di situ dia menerima visi. Saulus, Saulus, mengapa engkau aniayakan aku? Kemudian dia jawab, siapakah engkau ya Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus yang engkau aniaya. Haleluya. Di situ dia mengenal Yesus secara pribadi, buta selama 3 hari. Kita selalu bagaimana? Kita sudah pernah jelaskan. Nah, disinilah dia mulai menerima panggilan itu, saudara, dan itulah sebabnya dia sangat bersemangat, bergairah dalam memberitakan Injil kasih karunia yang sudah dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Haleluya. Dikatakan dipanggil menjadi rasul. Jadi salah satu rasul adalah Paulus ini, yang sangat terkenal di Alkitab. Haleluya. Kemudian dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi untuk menjadi rasul itu dikuduskan dahulu. Roh, jiwa, tubuhnya dikuduskan. Tadinya dia itu adalah seorang ahli Taurat, seorang yang kental dengan Taurat. Tetapi setelah dia menerima Kristus sebagai Tuhan, setelah bertemu muka dengan Tuhan, dikatakan bahwa semua itu kuanggap sampah. Haleluya. Apa dia yang dahulu dia katakan keuntungan bagiku kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Tuhan itu lebih mulia dari segala sesuatu. Haleluya. Jadi pada waktu dia sudah menginjil ini, dia tidak membawa lagi hal-hal yang ada dalam dirinya sebelumnya. Haleluya. Dia sudah menjadi seorang rasul, menjadi manusia baru di dalam Tuhan, sudah dikuduskan, dikatakan dikuduskan oleh darah Yesus. Haleluya. Dan oleh Roh Kudus. Pada waktu dia mau pergi untuk membunuh pengikut jalan Tuhan, Roh Kudus cahaya dari surga membutakan matanya selama 3 hari, dan disitulah dia menerima visi pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Ayat 2, Injil itu telah dijanjikannya. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Nah, itu sudah banyak. Kita semua sudah tahu itu. Kitab Yesaya, bahkan semua kitab-kitab Perjanjian Lama. Itu sudah dibuatkan tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan lebih jelas lagi di dalam Matius pasal 1 itu, dijelaskan bagaimana itu silsilah keturunan dari Daud sampai Yesus datang. Haleluya. Dikatakan dalam kitab-kitab suci tentang anaknya, ya, tentang Yesus yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah itu, menurut daging, dia berasal dari keturunan Daud. Itu lebih jelas di dalam Matius pasal 1. Ada 14 keturunan. Haleluya. Jadi sampai kepada kita ada 42 keturunan. Haleluya. Nah itu. Dan menurut roh, tadi itu menurut daging, tadi itu dari keturunan Daud. Karena itu memang sudah dibuatkan, sudah dijanjikannya. Haleluya. Itu memang janji yang sudah diberikan. Haleluya. Lewat Abraham juga. Dan menurut roh dikuduskan. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dan dari antara orang mati. Jadi menurut roh itu kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dikatakan dengan perantaran Yesus, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Jadi Paulus ini menerima jabatan rasul, dia adalah rasul kasih karunia. Haleluya. Kalau Yesus sendiri itu rasul sorga, langsung turun dari sorga. Jadi waktu Yesus ada di bumi itu dia memegang semua jawatan. 5 jawatan itu ada dalam pribadi Yesus. 5 jawatan. Dan ini diteruskan oleh pekerjaan Roh Kudus. Kita sudah belajar lalu di Kisah Rasul pasal 1 itu.
Haleluya. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan itu sudah terjadi. Dan Rasul Paulus ini adalah salah satu rasul kasih karunia yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat Roh Kudusnya untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Haleluya. Ada dua tadi yang diberitakan. Dikatakan selama 2 tahun itu dia mengajar tentang kerajaan Allah dan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi kerajaannya itu dan rajanya. Haleluya. Karena kerajaan Allah itu tidak lain adalah rajanya adalah Yesus, kepala tubuh Kristus. Haleluya. Dikatakan dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Ya, supaya apa? Supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Percaya dan taat kepada nama Yesus. Haleluya. Bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Haleluya. Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6. Haleluya. Taat kepada namanya, nama Yesus. Ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Ya, maksudnya mereka ini. Orang-orang yang di Roma. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Haleluya. Ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Nah, ini jelas. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Yang dikasihi Allah. Yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Haleluya. Dikuduskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Dipanggil, kemudian dijadikan menjadi orang-orang kudus. Haleluya. Dikatakan kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itulah kitab ayat-ayat pembuka di mana Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat di Roma. Haleluya. Dan selanjutnya nanti akan banyak dijelaskan tuh bagaimana tentang Injil, yaitu pribadi Yesus. Sampai-sampai nanti akan dijelaskan. Haleluya. Tapi ini saja yang kita boleh renungkan malam hari ini. Intinya adalah Paulus adalah hamba Kristus yang dipanggil dan menjadi rasul. Dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, Injil kasih karunia. Haleluya. Dan dikatakan bahwa Injil itu sudah dijanjikannya sebelumnya, sudah dibuatkan dan sekarang dinyatakan. Dan itu yang diberitakan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, kepada umat yang ada di Roma. Haleluya. Selama 2 tahun dia mengajar tentang kerajaan Allah dan tentang Tuhan Yesus Kristus di rumah yang disewanya. Haleluya, disewanya sendiri. Haleluya. Jadi daripada zaman ini saudaraku, di zaman akhir ini sama juga yang telah diterima oleh orang-orang yang dipanggil dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa, berbagai kalangan, profesi. Jadi banyak yang dipanggil untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi rasul, menjadi nabi. Ya, ada 5 jabatan. Yang di dalam pengajaran tubuh Kristus itu kita sudah kenal 5 jabatan roh. Haleluya. Nabi, rasul, guru, gembala, dan penginjil. 5 jabatan roh. Itu yang dijelaskan di dalam Efesus 4. Yang memberikan itu adalah Roh Kudus. Yesus Kristus adalah rohnya. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu juga adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan itu sudah dijelaskan. Itu rahasia yang disingkapkan kepada Rasul Paulus wahyu. Di dalam kitab Kolose juga. Dia mengatakan bahwa pengenalan akan Allah itu harus lewat hikmat dan wahyu.
Haleluya. Bahkan dia dikatakan berdoa siang dan malam mencucurkan air mata supaya jemaat itu mengenal Kristus dengan benar, dengan hikmat dan wahyu. Haleluya. Kristus yang adalah kepala, Kristus yang adalah raja. Haleluya. Dan itulah yang sedang kita nanti-nantikan hari-hari ini. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah ayat pembuka 7 ayat yang kita bisa renungkan bersama-sama pada kali ini. Jadi intinya apa yang disampaikan, diberitakan oleh Paulus sebagai rasul adalah rahasia kebenaran. Bahkan rahasia panggilan orang-orang di luar Israel pun dinyatakan. Haleluya. Kita bersyukur. Kita yang adalah orang-orang bukan Israel secara jasmani. Tapi kita diselamatkan, dipanggil oleh kasih karunia Allah. Dengan Kristus Yesus kita menjadi orang-orang pilihan, orang kepercayaan Tuhan. Itu suatu hal yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saya sudah sering katakan bahwa itu kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Tidak semua orang dipercaya oleh Tuhan. Tuhan lebih mengenal orang-orang yang dipercayakan, yang disingkapkan rahasia kerajaan Allah. Haleluya. Ada di bagian firman yang katakan bahwa ada pengajaran khusus bagi murid-murid. Jadi kalau kita mau menerima pengajaran khusus dari Tuhan, kita harus menjadi murid. Dan itu tidak gampang, itu lewat proses, lewat bayar harga. Banyak harga yang harus kita bayar untuk menjadi kepercayaan Tuhan. Haleluya. Saya katakan selalu bahwa itu besar upah yang menanti. Mari kita terus bersyukur, mari kita terus bersukacita di tengah-tengah era new normal yang pemerintah sudah tetapkan bagi kita semua. Kita tetap semangat karena Tuhan ada bersama kita. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Haleluya. Saya kira demikian yang bisa saya bagikan. Mari kita bersyukur. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang singkat. Ajar kami untuk terus memahami kebenaran-Mu, bahkan Roh-Mu terus tercurah dalam batin kami. Sehingga kami memiliki roh hikmat dan wahyu yang benar untuk mengenal Engkau dengan benar. Lewat kebenaran-kebenaran-Mu yang sudah Engkau nyatakan. Bahkan lewat persekutuan kami dengan Engkau Roh Kudus, Engkau semakin nyata di dalam hidup kami, sehingga kami semakin melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang adalah kepala, yang terus mensuplai kami dengan hayat. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang terus mensuplai kami dengan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang setia untuk terus melayani Engkau dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan. Di segala tempat yang tersebar, anggota-anggota tubuh Kristus, Engkau menyuplai dengan kehidupan-Mu sehingga mereka senantiasa kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu di tengah-tengah era pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas seluruh umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati, melindungi, sehingga semua umat-Mu senantiasa bersukacita dalam Engkau, karena keajaiban-keajaiban-Mu nyata. Terpuji dalam Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara, apa yang kita nyatakan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.